POV movie di sini. Masa-masa remaja adalah salah satu fase di mana pemuda dan pemudi berusaha menemukan jati diri mereka masing-masing. Hal-hal baru akan mereka temukan dan banyak kesenangan di dalamnya. Namun, bukan berarti tidak ada hal-hal buruknya. Bahkan, di masa-masa ini remaja biasanya akan bertingkah sembrono seperti film yang satu ini. Film dengan judul On Home, yang ditulis pada tahun 2016 yang lalu ini, menceritakan kisah 3 orang remaja yang melakukan hal-hal buruk di usia mereka. Ya, mereka adalah John, Sammy, dan Kevin. Mereka bertiga menjalin hubungan yang erat bagaikan sahabat. Sammy dan John adalah seorang pelajar SME, seperti kebanyakan remaja lainnya yang suka berkumpul dan berbuat hal yang macam-macam. Meskipun begitu, saat jam pelajaran, Sammy tetap akan masuk dan mengikutinya. Berbeda dengan John, kala itu di jam pelajaran, dia masih terlihat di luar kelas sembari memainkan ponselnya. Seorang guru pengawas mendatanginya lalu bertanya pada John apa yang ia lakukan di sana. Bukannya masuk, dia malah masih di luar kelas. John mengatakan kalau dirinya minta waktu sebentar untuk mengirimkan pesan pada ibunya. Namun guru pengawas itu terus memaksanya untuk kembali ke dalam kelas. Saking kesalnya, John bukannya masuk ke kelas, dia malah pergi keluar sekolah. Entah apa yang terjadi dan apa yang ada dalam pikirannya. Dalam pesan teksnya dia meminta maaf pada ibunya dan mengatakan kalau dia akan pulang cepat hari ini. Kalau John bandel dalam urusan sekolah, Sammy lebih bandel dalam urusan cewek. Setelah pulang sekolah, dia terlihat bersama teman kelasnya yang bernama Lina. Kala itu, dia kedatangan sepupunya yang tidak lain adalah Kevin. Ya, mereka masih ada hubungan keluarga. Ibu Sammy yang bernama Sonya sangat senang. Kevin berada di sana dan menyambutnya dengan hangat. Kevin rencananya akan tinggal sementara di rumah Sammy. Dia juga akan dipekerjakan di perusahaan yang dikelola oleh Sonya. Selain itu, John juga terlihat sering main ke rumah Sammy. Jadilah mereka bertiga hampir selalu bertemu dan bersahabat. Masing-masing di antara mereka punya masalahnya sendiri. John kala itu izin menginap di rumah Sammy, namun Sonya menolaknya karena lebih baik jika ia pulang ke rumah dan menemani ibunya yang sendirian. John adalah korban broken home. Dia tinggal bersama ibunya, tapi hal-hal baik jarang terjadi di sana. Ia lebih sering kena omelan dibanding kasih sayang dari ibunya. Hal itu membuat dirinya tidak betah di rumah. Sementara itu, Kevin yang sedang makan siang bersama senior kerjanya, didatangi oleh salah satu teman lama. Namun sepertinya Kevin tidak begitu memperdulikannya. Seperti ada rasa dendam atau kesal karena terus-terusan diganggu, Kevin kesal dan memberikan bogem pada temannya itu. Seperti biasa, Kevin, Sammy, dan John malam itu berkumpul di rumah Sammy lagi untuk bermain game. Namun John lagi-lagi meminta izin pada Sonya untuk menginap malam ini, dan Sonya kembali tidak mengizinkannya. Sonya meminta John untuk segera pulang karena sudah larut malam. Begitu sampai di rumah, dia melihat ibunya menangis di kamar. John berusaha menenangkan sang ibu, namun apa yang terjadi sungguh membingungkan. Ibunya memeluk John, tapi tangannya malah melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada John. Gila, apa yang ada di pikirannya? Keesokan harinya, Kevin dan Sammy beserta keluarganya menghadiri pesta pernikahan salah satu kerabat, Sammy. Tapi hari yang berbahagia itu berubah seketika menjadi bencana. Kala itu, pengantin prianya mendatangi Kevin dan Sammy yang sedang berada di luar. Pria itu menyadari kalau Kevin adalah seorang bocah berandalan. Usut punya usut, ternyata Kevin ini pernah berurusan dengan polisi dan dipenjara. Kesal karena terus-terusan diejek dan dipanas-panasi oleh pria tersebut, Kevin lantas mendaratkan tinjunya pada pria itu dan mematahkan hidungnya. Apa yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak. Kevin diperingatkan oleh pamannya dan dikucilkan oleh Sonya atas perbuatannya di pernikahan orang tersebut. Mulai dari sini, Kevin merasa dirinya mungkin akan mendapatkan kesulitan jika ia masih tinggal bersama Sammy. Dia menemui ibunya dan menceritakan semua yang terjadi. Dia minta maaf atas kelakuannya karena Kevin masih belum bisa berubah. Ibunya memintanya tinggal bersama agar bisa mengendalikan emosinya. Karena dulu saat masih bersama orang tuanya, dia sering berkelahi dengan sang ayah. Masalah-masalah juga mulai muncul malam itu. Kevin diam-diam menggunakan mobil Sonya dan menjemput John yang terlihat sedang kesal. Tapi pulangnya, Kevin kena omelan dari Sonya karena dia berani menggunakan mobil tanpa izin. Terlebih lagi Kevin tidak punya SIM. Kevin yang kesal lantas mendekati Sonya sambil membentak, lalu pergi. Sama seperti Kevin, John juga mulai berontak dan kesal pada sang ibu. Kala itu, John dan ibunya dipanggil ke sekolah. Karena akhir-akhir ini nilai yang didapat, John semakin hari semakin memprihatinkan. Jika terus begini, John mungkin tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi. Hal itu sepertinya masih dipermasalahkan ibunya saat di rumah.
Ketika John ingin pergi dengan motornya, dia melihat ban motornya kempis. Dia yakin kalau itu adalah perbuatan ibunya. Kesal akan hal tersebut, John dan ibunya terlibat konflik fisik. Sementara itu, di luar rumahnya ada Kevin dan Sammy yang ingin mengajaknya keluar. Kevin berusaha menelepon John, namun karena tidak ada jawaban, akhirnya mereka masuk ke dalam rumah dan melihat John beserta ibunya sudah berlumuran darah. Ibunya John yang masih berdiri lantas mendorong Kevin. Lalu Kevin balik membalas dengan memberikan bogem hingga ibunya John tersungkur. John yang masih kesal lantas menyelesaikan ibunya hingga tewas. Sementara itu, Sammy hanya terdiam saja. Mereka harus membersihkan kekacauan itu sebelum ketahuan orang lain. John berterima kasih pada Kevin dan Sammy. Sisanya, dia sendiri yang akan membereskan masalah ini. John pergi menjauh dengan mobilnya yang di dalamnya ada jasad sang ibu. Tak lama, polisi datang dan membawa John ke kantor polisi. Tidak butuh waktu lama, berita tentang John dan ibunya langsung diketahui oleh guru dan Sonya. Tentu saja, Sammy terlihat panik, sementara Kevin biasa-biasa saja. Sammy dan ibunya akhirnya dipanggil ke kantor polisi dan ditanyai beberapa pertanyaan. Karena Sammy adalah sahabat John, namun kala itu, Sonya tidak terima mengapa hanya anaknya saja yang diinterogasi dan mengapa Kevin tidak ada di sana. Sammy tidak berkata apa-apa dan hanya menjawab seadanya saja, tapi pikirannya tidak tenang. Sampai akhirnya saat di rumah, Sammy jujur pada ibunya kalau dia dan Kevin ada di sana saat kejadian. Namun Sammy mengatakan kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Sonya terkejut, jadi dia meminta rahasia ini hanya disimpan di antara mereka berdua saja. Hingga saat giliran John memberikan kesaksian, dia juga tidak melibatkan Kevin dan Sammy. Dia berkata mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Pada akhirnya, John tetap dijadikan tersangka dan dipenjara. Kenakalan pada remaja memang tidak bisa diprediksi bagaimana dan kapan terjadinya. Namun setidaknya, kita bisa mencari teman yang bisa membimbing ke arah yang lebih baik dan benar. Dan tentu saja, semua itu tergantung pada orang yang menjalaninya. Itulah tadi alur cerita film Home. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.